جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Saya izin buka ya Ibu Erlik, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Erlik Isfandiari SPD selaku pengisi materi dalam forum belajar hari ini. Yang kami cintai dan kami muliakan Ibunda Guru Ibu Dr. Randa Hajjah Sri Lasmi selaku pembimbing dalam forum belajar SPC ini. Yang kami hormati para tamu undangan yang ikut hadir dalam forum belajar SPC dan tentu saja yang kami sayangi dan kami cintai para member Smart Parenting Community dan juga jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat sehat wal afiat dan nikmat keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada kekasih hati kita, qudwah kita, pujaan hati kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in dan tabi'at. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang senantiasa istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Insya Allah ya ummahat semua, hari ini kita terjadwal akan belajar dibersamai dengan seorang pakar parenting dan psikologi yang telah menjadi guru bagi para pendidik dan orang tua, yaitu Ibu Erlik Isfandiari SPD. Alhamdulillah beliau telah membersamai kita di sini. Untuk kajian hari ini kita akan selesai materi pukul 14.00 waktu Indonesia Barat untuk kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf, kita akan selesai materi pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan ditutup dengan doa penutup oleh saya pribadi selaku moderator. Baik ummahat, mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca, kajian hari ini Allah beri mudah dari awal hingga akhir. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik ummahat, untuk mempersingkat kata dan memulai kajian hari ini, kami sambut Ibu Erlik Isfandiari SPD. Kepada Ibu Erlik Isfandiari SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih banyak ini Bunda Mimi dan bunda-bunda semua yang ada di sini. Kali ini mempercayai saya untuk sharing beberapa Masya hal Allah. dalam kehidupan kita sehari-hari yang Masya Allah. bagaimana membersamai diri bersama Allah. Terima kasih doa-doa indahnya, juga supportnya selama ini di grup SPC. Selain pemateri-pemateri yang luar biasa yang pernah kita dengarkan, ustazah-ustazah yang pernah mengisi, saya rasanya belum pantas, malu gitu ya kalau disejajarkan dengan beliau gitu. Jadi judulnya saya sharing pengalaman aja. Bagaimana sih kehidupan saya yang sudah dikaruniai Allah usia 60 tahun dengan 3 anak dan 4 cucu, mengalami berbagai hal. Tentunya ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari para pakar, para psikolog, para ustadz, ustazah, terutama Bunda Eli Risman yang selama ini membersamai kami dengan Yayasan Kita dan Buah Hati pada waktu itu. Disitulah sebetulnya saya banyak sekali belajar gitu ya, belajar tentang bagaimana awalnya mengasuh anak-anak sampai dengan mengasuh diri sendiri dan mengasuh pasangan suami kita, membersamai gitu ya, membersamai pasangan kita. Ternyata banyak sekali sandungan-sandungan, rintangan-rintangan, hambatan yang bukan berasal dari luar diri kita, tetapi yang paling berat itu adalah berasal dari dalam diri kita. Nah, ini berjalannya waktu, ilmu-ilmu yang saya dapat itu terus-menerus saya coba terapkan, diolah, dipahami, dimaknai, apa sih kaitannya dengan perintah Allah itu sesungguhnya gitu. Apakah kita hanya menghafal, membaca, tetapi pelaksanaannya, kenyataannya kita masih kesandung-sandung gitu. Jadi kan kita malu ya sama Allah ya, sudah khatam berapa puluh kali gitu, tapi kok ada hambatan masih juga sambat gitu, bingung, stres, nggak bisa menghadapi. Nah, ada apa ini dengan diri saya gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita pahami bersama-sama. Jadi judulnya hari ini tuh sharing ya, bunda-bunda semuanya yang punya pengalaman silakan disampaikan. Nanti saya akan banyak bertanya juga silakan direspon, dijawab, ditulis di chat dan seterusnya karena kita akan menggali diri kita sendiri. Masya Allah. Aku nggak mau banyak ngoceh gitu ya, semua ini harus dari dalam diri sendiri. Nanti kita coba kait-kaitkan cocok apa enggak nih gitu ya. Mm. Masya Allah. Apa screen saya sudah terlihat ya? Saya kok nggak melihat Sudah, Ibu apa-apa ya, Enri. Bunda Mimi? Sudah, cuma memang belum lebar ya, belum dalam kondisi yang fokus. Oh ya, bentar Iya. ya, saya stop share. Saya coba ulangi lagi. Karena saya nggak melihat apa yang saya share, kok aneh juga ya. Oh, Inilah Masya Allah. nenek-nenek gaptek. Ini juga belum terlihat. Mana? Sudah, tapi belum Sudah lebar ya. terlihat. Sudah, tapi belum full screen. Oh, oke, sebentar. Sambil ditata-tata dulu. Nah, sudah ya? Full screen? Alhamdulillah. Ya. Jadi kita hari ini tema yang akan kita obrolin menelusuri diri ya, sampai dikasih warna merah. Menelusuri diri, menemukan makna hidup. Ini kalau kita masukkan ke dalam hati kita ini kayak berat banget gitu. Karena nggak ada orang itu perjalanan sepanjang diri kita itu panjangnya lebih panjang dari menelusuri diri. Perjalanan kalau mau pergi ke luar negeri kemudian pasti ada endingnya gitu. Kenapa menelusuri diri ini disebut perjalanan yang paling panjang, yang terpanjang dalam hidup kita? Karena kita nggak pernah berhenti sesungguhnya untuk melihat, mengenali, memahami, dan membersamai diri kita. Harus ditelusuri terus, supaya kita selalu pada relnya, pada garisnya. Supaya kita tahu ada pagar, nggak boleh dilompatin. Jadi jalan kita itu lurus gitu. Nah, disinilah disebut perjalanan paling panjang dan paling dalam yang jarang justru dilakukan oleh orang.
Bahkan ada orang yang enggan melakukan ini. Dia kabur, dia menghindari untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kalau sudah begitu, gimana dia menemukan makna hidup gitu. Ya, jadi kemarin sama Bunda Mimi, apa ya judulnya gitu kan, kita milih-milih judul gitu. Tentang anak-anak gimana Bun? Gimana baiknya kalau tentang diri kita sendiri dulu. Kalau ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin orang lain mah itu kita nggak berkaca pada diri sendiri, kita nggak membereskan diri sendiri dulu. Kalau udah beres dengan dirinya sendiri, sudah siap, sudah ajak gitu, baru kita mudah untuk membereskan anak-anak, pasangan, tetangga, saudara, teman, dan lain-lain. Jadi memang ini makanya saya bilang nggak ada berhentinya. Perjalanan terpanjang dalam hidup itu adalah inner journey, masuk ke dalam diri sendiri. Oke, nggak mau ya. Fenomena yang terjadi sekarang ini ya teman-teman semua, saya manggilnya teman-teman aja ya, biar kita akrab gitu ya, biar enak nanti sharingnya. Fenomena yang terjadi saat ini, kira-kira apa aja nih? Aku contohkan satu, masalah pasangan. Selain masalah dengan pasangan, yang sering ditemui masalah dengan apa? Dengan siapa? Dengan anak. Anak-anak. Anak, oke, sip. Terus, apa lagi? Ya, dengan teman kerja. Ih, tepat sekali. Siapa tadi yang jawab ya? Tepat sekali Kita ya, dengan dengan siapa? Dengan mertua. Dengan siapa? Mertua. Bagus, dengan mertua. Dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, dan banyak lagi gitu ya. Ini yang saya contohkan ini beberapa orang yang konsultasi kepada saya dengan masalahnya. Misalnya kalau masalah pasangan itu pada umumnya dikhianati pasangannya, atau selingkuh, atau nikah tanpa ngomong. Nah, ini yang lagi banyak banget terjadi gitu ya, karena di akhir zaman ini kata Rasul, fitnah yang paling besar di akhir zaman itu adalah fitnah wanita terhadap laki-laki. Jadi laki-laki itu sekarang ini lagi berat-beratnya menghadapi fitnah perempuan. Kita tahu sendirilah, saya nggak usah panjang lebar di sini, seperti yang kemarin Ustazah ceritakan juga, yang Umum Mimi juga pertanyakan gitu ya, banyak sekali di luar sana penggoda-penggoda itu. Nah, ketika kita menghadapi orang yang sedang seperti ini, itu berat banget dia, sampai kayak ada tsunami di dalam jiwanya. Dia marah, dia berontak, dia nggak bisa terima, siapa aja bisa kena marah, terutama pelakunya, atau mungkin dia menyalahkan nasib, menyalahkan takdir, dan seterusnya. Ini kan dia berada dalam masalah yang betul-betul berat gitu. Masalah yang berat bukan mencari solusi, tetapi sesungguhnya memperberat dirinya sendiri dengan marah-marah itu. Benar nggak ini ya teman-temannya? Dengan kita belum bisa menerima, kita protes, kita membiarkan diri kita kabur-kaburan, mungkin yang bawa motor, bawa mobil, ngebut di jalanan, serah dah, mau nabrak, mau hancur gitu. Ini orang-orang yang menghadapi masalah yang dilakukan seperti itu. Sehingga kalau saya bertanya, apakah dengan begitu itu kamu sudah mencintai dirimu sendiri? Dengan menjerumuskan itu tadi. Mencintai diri sendiri enggak? Enggak. Ya. Kalau kita enggak mencintai diri sendiri, bukankah kita ini, tubuh kita ini diberikan oleh Allah sebagai amanah untuk dijaga? Ketika masalah terjadi, kita menzolimi diri sendiri dengan cara seperti itu. Udah nggak mencintai diri sendiri, menghancurkan diri sendiri, kita lupa bahwa kita itu
sebetulnya harusnya kita tetap mencintai amanah Allah. Dengan melakukan begini, apa boleh disebut bahwa kita sudah begitu dekat dengan Allah? Ini pertanyaan penting, teman-teman. Dengan menghadapi berbagai masalah kehidupan dengan cara seperti itu, apakah berarti saya sudah dekat ya dengan Allah? Ya kan berat, Bu Erli, ya kan susah, saya kan pengen marah, saya akan tersakiti, dizolimi, luar biasa, saya dihancurkan perasaan saya, gitu. Ya emang benar itu yang sedang dialami. Dan biasanya orang kalau udah banyak curhat dengan segala masalah yang berat itu, kita mendengarkan terus kita ngomongnya gimana? Disuruh apa orangnya? Sabar. Betul. Ketika kita mendengar jawaban sabar, sabar, terus perasaan kita yang hancur itu gimana? Makin kesel. Iya. Iya. Nggak ngerasain sih. Iya. Iya. Enak aja lu ngomong, kasarnya kan gitu ya. Jadi kemana nih Allah ini kemana gitu? Kamu kayak orang nggak beragama aja ya. Semakin ujian Allah berat itu tandanya Allah sayang sama kamu. Ih, coba gimana tuh? Mana ya sayang Allah? Mana aku nggak ngelihat. Aku masih dalam keadaan hancur. Kok katanya kamu bilang disayang Allah gitu? Kayak gitu tuh kita kan nggak melihatnya teman-teman ya. Ini kayak goib ya. Kalau saya rasakan, saya telusuri dari sekian banyak klien, customer yang ngobrol, teman-teman yang curhat itu, kita jadi, berarti saya ini menzolimi diri saya sendiri ya. Allah sudah begitu dengan karunia dan kemurahan rahmat-Nya yang luar biasa. Kok saya masih seperti ini? Saya masih belum merasakan kedekatannya, bondingnya, atau memang harus dibeginikan ya supaya saya begitu tunduk? Bisa jadi. Kemarin masalah anak. Ada yang orang tua punya anak gadis kuliah semester 2, ada yang anak SMA, ada yang karyawan muda, baru lulus kerja gitu ya. Itu tiga-tiganya konsultasi pengen bunuh diri. Salah satunya itu baru duduk, saya belum ngomong apa-apa, baru nanya, "Kakak, apa yang bisa Bunda bantu?" Gimana ya? Saya kok sering membayangkan kayaknya bunuh diri enak. Kaget nggak sih gitu? Ibunya busananya syar'i, menjaga diri. Apa yang terjadi? Saya kaget gitu loh. Kan berarti ini orang tua agamanya udah luar biasa ya dibanding saya. Penjagaan dirinya gitu, tapi tiba-tiba anaknya begitu. Ibunya sedih, bingung, orang tuanya. Akhirnya setelah ngobrol sama saya, sedikit aja saya ngobrol sama anaknya, karena nggak terlalu banyak yang dia sharingkan. Dia lebih banyak mendengarkan, kira-kira saya banyak bertanya, kemudian dia menjawab, kemudian saya tambahin beberapa tips, saya bertanya lagi, menjawab sedikit gitu. Terus, sudah cukup? Belum selesai waktu yang dijanjikan, dia udah selesai, cukup Bu saya gitu. Oke. Saya baru ngobrol sama ibunya, setelah ngobrol panjang lebar, ternyata memang anak ini kurang diterima di rumah. Ibu bapaknya seorang motivator sehingga menganggap si anak itu juga harus dimotivasi seperti orang di luar sana untuk sukses. Berarti anak ini merasa tidak diterima, kenapa ya saya dituntut untuk menjadi seperti orang-orang yang di depan ayah bunda saya. Saya kan anak yang butuh kasih sayang, perhatian, perlu diterima kekurangan saya, kelemahan saya. Kalau saya sambat itu, kalau saya lagi ngeluh, kalau saya lagi nggak mau kuliah, nggak mau mandi, nggak mau apa-apa, itu bukan dimotivasi. Yang kayak tadi teman-teman,
sabar ya sabar, kuat ya kuat gitu. Motivasi kan? Hmm. Bukan itu ya ternyata yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa ternyata teman-teman tahu nggak? Penerimaan. Nah, Penerimaan, dipahami, dimaklumi. Hmm. itu dia ya Allah merinding aku sampean. Yaitu, dia butuh diterima apa adanya. Kita jarang kadang-kadang kalau sama orang lain kita menerima. Orang lain menzolimi, orang lain kasar, orang lain berbuat nggak senonoh, nggak menghargai kita memaafkan. Gitu. Kita masih ada di diri kita. Oh, aku harus sabar. Aku kan orang beriman. Jadi aku maafkanlah si ibu itu, si anak itu, orang itu gitu. Giliran sama anak sendiri, Nggak terima, ya marah. iya, menuntut. Hmm. Kamu kan udah aku beri, aku perhatikan, aku bla bla bla. Sehingga adanya di dalam keluarga itu adalah transaksional, bisnis. Aku akan memberi kalau kamu memberi. Aku akan baik kalau kamu baik. Kalau enggak, tahu sendiri. Jadi hubungannya seperti itu. Coba teman-teman introspeksi diri ya, sambil kita menyelam ke dalam diri kita sendiri. Baru pembukaan udah suruh menyelam ya, jangan kelelep ya. Jadi ya Allah gitu loh. Introspeksi diri, apakah aku melakukan anakku sudah adil dibanding dengan memperlakukan orang lain gitu. Kita kalau mau kayak gini aja, mau ketemu orang, apa yang kita lakukan gitu. Luar biasa dandanan kita, semuanya di-matching-matchingin, nah, cara bicaranya harus yang sopan, harus yang baik gitu. Sedangkan saat ini, teman-teman menjadi babysitternya Allah yang dititipi amanah anak-anak, Allah yang menitipkan, apa yang kita perlakukan? Apa persiapan kita? Persiapan batin, persiapan fisik, persiapan perilaku kita. Kalau teman-teman mau dititipin misalnya anaknya menteri siapa, apa cucunya Pak Presiden kita gitu. Apa yang teman-teman lakukan? Diamanai, dititipin sejam 2 jam. Mungkin rumahnya dicat ulang, dirombak semuanya, diganti karpetnya, pengharumnya disiapkan. Ya Allah, itu anak orang, cucu orang gitu loh. Cuma sejam dimampirin. Istighfar ya Allah, astagfirullahaladzim. Sedang anak dibelukan, kita pukul, kita cubit, kita pelototin, kita omelin, kita kasih kata-kata kasar, menusuk perasaan. Jadinya gini. Sudah remaja, dia pengen kabur, pengen bunuh diri dari hidupan ini, nggak mau hidup. Bertanyalah pada dirimu, apa nanti yang akan kamu persembahkan kepada Allah. Alhamdulillah si anak ini masih ketemu, bisa ngobrol, dan bisa meluluhkan hatinya. Orang tuanya juga bisa memperbaiki diri. Jadi kembali ke jalan Allah. Kalau kecolongan anak ini bunuh diri beneran, siapa yang mendoakan kita dan anak itu? Sedih saya tuh kalau udah ngobrol sama anak-anak remaja seperti ini, dan masih banyak lagi di luar sana. Dengan karyawan kemarin juga gitu, ternyata karyawan keluar masuk susah banget di-handle. Setelah ngobrol-ngobrol ternyata saya perhatikan, saya sampai nginep di sekolah itu, gimana perkembangannya, kalau ada tugas, ada pekerjaan, ada ini. Ya akhirnya saya harus menegur si bosnya itu. Nggak bisa kamu caranya seperti ini. Jadi harus menundukkan. Kamu ustazah, kamu setiap hari menghafalkan Al-Quran, mendidik anak-anak supaya hafiz, tiap pagi jam 6 sudah buka kelasnya, tetapi kenyataannya apa yang kamu lakukan terhadap para karyawan itu? Ya saya ini satu persatu, saya tanya satu persatu itu orang-orang itu apa yang keluhan-keluhannya dan seterusnya. Sampai dia kembali ke dirinya sendiri kan. Dia bertanya kepada diri, iya ya, apa ya yang saya lakukan ya gitu. Kok saya begini ya gitu.
tobat gitu. Nah, sekarang berjalannya waktu ya alhamdulillah semakin bisa memberikan delegasi, bisa memberikan komunikasi yang baik, otoritasnya juga bisa itu lebih tertata. Itu ketika kita sudah sudah kembali kepada diri kita dan Allah. Begitu juga masalah ekonomi, kemarin ada yang sampai ikut kelas saya 2 kali apa 3 kali masalah ketika pandemi habis semua harta dia, suaminya nggak punya usaha, istrinya juga pekerjaannya nggak ada, rumah sampai dijual, akhirnya dia bingung, setengah mati, marah, dan lain sebagainya, nggak tahu harus bagaimana hidup ini. Dan ketika ikut kelas, tertata, akhirnya singkat kata suami punya pekerjaan lagi, istrinya menjadi seorang penulis, menemukan dirinya, ternyata passionnya di situ, dan dia menulis banyak sekali syukur di dalam bukunya itu. Jadi bagaimana dia berproses menemukan dirinya, ya nggak bisa sebentar, butuh waktu yang panjang, dari pandemi sampai selesai pandemi, bayangin. Ya. Nah, teman-teman juga mestinya punya ya masalah masing-masing, silahkan sambil introspeksi diri. Makna hidup di dalam Islam, benar nggak sih? Menurut teman-teman bagaimana sih makna hidup di dalam Islam? Benar nggak seperti ini? Bahwa inti makna hidup adalah ibadah. Benar nggak teman-teman? Kalau mau jawab open mic juga boleh. Jawaban singkat-singkat. Boleh di kolom chat, boleh langsung yang mau merespon. Ya. Kita ngobrol ya. Kita ngobrol, saya butuh responnya sama teman-teman ya. Jadi benar nggak sih hidup dalam Islam itu adalah ibadah? Terus ibadah yang seperti apa yang benar? Nah, aku pengen tahu nih, ibadah seperti apa ya dalam hidup kita itu? Silakan teman-teman. Mau open mic juga boleh. Biar suasananya hidup. Biar nggak ngantuk. Makna hidup di Islam itu adalah ibadah. Ibadah yang seperti apa? Ibadah kalau menurut saya semua apa yang kita lakukan itu merupakan ibadah lillahi ta'ala lah, intinya begitu. Mau mengerjakan apapun itu, misalnya ngurus rumah tangga atau bekerja di luar pun, itu semuanya ibadah, kita tujukan untuk ibadah. Ya, luar biasa Bunda Fatma ya itu tadi ya? Iya, betul. Masya Allah. Ya, paling nggak sudah ada yang merespon ya. Di chat juga sudah ada yang merespon juga. Ibadah yang bersyukur kepada Allah oleh Umu Nurmalia. Penghambaan kepada Allah, Umu Mimi. Iya. Ibadah sesuai tuntunan Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Masya Allah, Bunda Lasmi, terima kasih banyak merespon. Iya, alhamdulillah ya responnya, terima kasih ya teman-teman, betul sekali ya. Emang dasar daripada ibadah itu adalah segala perintah Allah dan larangannya, serta contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu. Lalu apa yang sehari-hari kita lakukan? Yang Umu Fatma tadi sampaikan, ya semua yang kita kerjakan namanya ibadah, mulai dari kita bangun tidur, sholat, kemudian ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, pekerjaan kita, kalau ini ibu-ibu bekerja, ngurusin jualan kita, bagaimana supaya anak-anak nyaman, suami tenang, kita nggak stres dengan segala keadaan, berjuang mencari ilmu, kita mengkaji dan mengaji, dan seterusnya. Itulah sesungguhnya makna hidup di dalam Islam. Jadi itu ada equilibrium, keseimbangan. Apa yang Allah perintahkan kita, itu adalah menuju kepada ridho Allah. Tidak ada
jin dan manusia itu yang diciptakan kecuali untuk beribadah, gitu ya, teman-teman ya. Ya, beribadah seperti itu yang Allah kehendaki untuk menuju kasih sayangnya, untuk menuju ridho dan janahnya kelak. Ibadahnya di mana teman-teman kita lakukan? Mungkin nggak setelah kita mati? Enggak kan ya? Ibadahnya ya sekarang ini. Iya. Berarti kita itu mau mencapai surganya Allah itu ya sekarang ini. Ya ibadah ini. Yang ngopeni anak, beresin rumah, gantiin popok bayi. Selain ibadah-ibadah yang diperintahkan untuk sholat 5 waktu, puasa, dan seterusnya di rukun Islam, rukun iman itu. Disinilah sebetulnya surga itu. Saat ini yang kita upayakan. Kalau kita memaknai setiap perilaku kita adalah ibadah kepada Allah, insya Allah nanti akan selalu dibimbing untuk menuju kepada surganya dan kita semakin enteng untuk ngejalaninnya. Karena kita punya keyakinan yang kuat bahwa ini janji Allah. Ini kalau ada satu teori ya, saya sebenarnya mengambil ini dari Stephen, karena saya juga salah satu certified promotor Stephen. Itu ada segitiga hierarki ini yang harus dicapai oleh seseorang menuju level terbaik. Untuk menuju level terbaik, berarti kita mesti melakukan ibadah-ibadah tadi, keseharian kita tadi, dengan level yang tertinggi. Mulai dengan personality, mentality, moral, dan spiritualnya. Kalau personality, itu kalau di tes fingerprint Stephen itu setelah dites ada hasilnya, nah itulah personality kalian. Ini modal dasarku. Oh, saya ini orang thinking, pandai berpikir, pandai menganalisa, menganalogikan, pandai berpikir ke depan, pandai memanage, dan seterusnya. Itu baru tahu modal dasar saya. Lalu how to mencapai supaya naik lagi, itu nggak diam aja. Ya sudah, aku memang orang feeling, orangnya itu suka baperan, suka marah, emosian. Ya emang adanya aku begini ini, ya udah terima aja, bukan seperti itu. Ya. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana personality kita, modal dasar kita, maka itu harus ditingkatkan menjadi naik ke makom mentality. Aku yang baik. Aku udah punya modal yang baik, tentu di situ ada kelebihan saya dan kekurangan saya. Segala kelebihan saya, aku yang sudah baik tadi, kalau orang feeling pandai berbicara, pandai bergaul, murah hati, simpatik, mudah berempati, nolong, sosialnya tinggi, bagaimana saya bisa mempunyai mental yang baik itu untuk diwujudkan. Gitu. Kalau di mentality itu masih sebatas kita sendiri. Kalau orang insting itu orang yang agamis, orang yang sifatnya itu mudah menolong, orang yang jiwanya mirip jiwa Nabi karena senang mencari solusi untuk orang lain. Aku baiknya itu sudah diketahui, tapi baru untuk diri sendiri. Untuk ibadah ya ibadah diri sendiri. Aku tiap hari ngafalin ini, baca ini sekian juz, aku baca buku itu baik-baik, memperlakukan semuanya untuk diri saya sudah sesuai gitu. Tetapi itu masih belum cukup. Kita harus menaikkan ke moralitinya. Morality ketika kita sudah baik, benar, dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, aku yakin nih teman-teman di sini setiap habis sholat gitu selalu berdoa, ya Allah, jadikan aku ini manusia yang bermanfaat buat orang lain seluas-luasnya. Ternyata tantangannya cukup tinggi ya, tangganya ya. Bukan hanya personality, tapi teman-teman harus meningkatkan kapasitasnya lebih baik. Berarti harus membuang yang negatif-negatif tadi. Kan dari personalitimu begini loh, baikmu ini, jelekmu itu ini.
Bagaimana kamu membuang jelek dan jadi baik, itu mentality. Kalau udah morality, teman-teman, udah doa itu Allah uji. Kamu pengen jadi orang yang bermanfaat ke orang lain, dihadirkanlah orang yang peminta-minta, dihadirkanlah orang yang suka marah-marah, dihadirkanlah orang yang suka menjolimi kita sampai kita nggak kuat gitu. Nah, karena itu konsekuensi dari sebuah doa. Kalau saya pahami ya, saya rasakan. Ketika saya meminta, ya Allah, berat banget, beri kesabaran. Apakah langsung Allah cabut gitu semua beban terus kita jadi sabar? Enggak, Nah, bisa diuji lagi. itu dia. Emang enak konsekuensi daripada doa. Ya, jadi hati-hati berdoa, kalimatnya itu mengalir ke dalam semua sel syaraf jantung manusia, berdegup di sana, direkam di otak, dan itu diwujudkan gitu. Jadi harus siap. Kalau kita ternyata diuji nggak siap, lah turun ke bawah lagi kita, mentality kita belum siap berarti. Kita harus bongkar-bongkar kalau mau naik ke morality, ternyata mentalnya belum jejak, keropos kan pondasinya. Tuh ya teman-teman ya. Setelah itu yang terakhir adalah spirituality, udah makom yang tertinggi nih. Udah nggak mempedulikan gitu. Ini Allah kasih ujian kayak apa, seberatnya, mau diperlakukan baik, mau perlakukan buruk, mau dijolimi kayak apa, itu sudah mempunyai jiwa yang kokoh, yang kuat, yang tenang, yang damai. Nah ini nih. Kadang-kadang niat baik kita pun itu dipengaruhi didorong oleh emosi juga. Kita nyuruh orang ikut kajian, kita ini bagus kajiannya, udah percaya deh, ini kita setengah kayak memaksa. Itu kan kita pakai emosi ya. Iya. Itu dari sisi mana itu kita itu melihat, dari sisi orang yang kita ajak atau dari sisi kita gitu. Kalau yang kita ajak, kamu harus masuk surga itu begini, enggak, aku mau masuk neraka aja gitu, terus kita ngotot gitu. Nah, apakah itu sesuai dengan ajakan Nabi Muhammad bahwa kita harus dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf ya, bil ma'ruf itu cara. Jadi how to-nya ini yang harus kita perbaiki. Saya pernah mendengar dari guru saya, salah satu guru saya, Prasetya M. Brata itu, Om Pras kita kalau manggil itu, teman-teman mungkin bisa melihat di medsosnya, di YouTube atau di IG-nya, itu bagaimana beliau itu mengajak orang itu kalau ke agama itu enak gitu, nggak pakai berbagai macam yang berat-berat, tapi dengan cara kita memahami keberadaan orang itu. Kebutuhannya apa? Mungkin dia tahu, aku tahu itu baik, itu luar biasa, ustadznya menyampaikan, tetapi saya saat ini enggak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah pertolongan, saya lagi terjepit, perasaannya hancur, dan seterusnya. Udah ekonominya terpuruk, nggak bisa makan, malah disuruh pergi ke pengajian. Ini ustadznya baik, gimana dia bisa mendengar dengan baik kalau perutnya aja masih belum terisi? Dia masih pusing hari ini makan apa, besok apa, dan seterusnya. Gitu. Jadi kita mesti dengan bil ma'ruf, dengan melihat, berempati bagaimana sebetulnya orang lain itu kebutuhannya apa. Ya. Waduh, ini kok panjang lebar ngocehnya ya, padahal salatnya masih banyak ya. Sesungguhnya ini ya, Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kalau kita membaca seperti ini, kira-kira apa nih pendapat teman-teman dari satu ayat ini aja? Satu ini aja, apa nih maknanya teman-teman? Ayo, tulis teman-teman atau langsung bicara.
Silahkan yang mau nulis di kolom chat sambil minum. Mas tolong pakein tolong teh. Tolong pakein. Di sana dulu ya anak-anak ya, sama Bunda. Bunda belum pulang. Oh iya, sama Aku ya, makasih ya. Ayo teman-teman, bagi yang mau merespon, boleh di kolom chat menulis pertanyaan jawabannya atau komentarnya. Ini maaf nih, cucunya. minta dulu, ini ada nih. Nah, dan Bunda Nurmalia, ya saat pandemi orang tua berubah, pemarah dan lain-lain, tapi banyak hikmahnya. Oh ini tadi ya ujian pandemi. Ini tadi ada nggak yang mau ini open mic? Ada yang menanggapi satu ayat ini? Nggak ada manusia yang diciptakan Allah yang nggak diuji. Iya, terima kasih. Jadi Bunda siapa ini tadi? Umuwanti. Ya, Umuwanti, terima kasih. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya. Ujiannya apa, Bun? Oh, bisa dari anak, bisa dari pasangan, bisa dari diri sendiri. Iya, terima Mengujinya kasih. mengujinya dengan aturan juga disertai larangan. Masya Allah, ya, Alhamdulillah ya. Kadang Kami dengan hendak ilmu yang kita pelajari juga kadang diuji loh, Bun. bener banget, Bun. Ya Allah itu. Saya itu sering banget ya, misalnya belajar tentang komunikasi yang baik dengan anak remaja. Itu nggak lama itu pasti nanti ada aja kejadian di anak yang tidak sesuai dengan mau kita. Kayak nguji nih, Allah kayak nguji nih. Kemarin udah belajar ini nih, diuji anaknya begini. Dipraktekin nggak ilmunya gitu, sering sekali saya Bunda seperti itu. Masya Allah, bener Ini banget. kalau yang terakhir nih mungkin kita diajak untuk berpikir sama Allah nih, mendengar dan melihat. Lebih banyak mendengar dan melihat ya, bukan berbicara ya. Benar banget ya Allah. Sebentar aku baca ini ya. Tadi dari Umu Erlita, mentaati perintah dan larangan yang ternyata berat, godaan untuk melanggarnya. Bener banget nih, udah mulai ngerti nih ayat ini nih ya. Ujian dari suami, anak-anak, kadang materi, staf dan lain-lain ya. Umu Nurmalia. Siapa nih ya? Samsung. Diuji sama suami yang baik di depan, ternyata di belakang selingkuh. Subhanallah. Pahit, pedih, sakitnya di dada ini di sini gitu ya. Bener banget ya. Jadi Allah akan menguji, makanya saya kasih warna merah ya, dengan perintah dan larangan. Teman-teman, ini ada di dalam firman Allah. Ini kata-kata langsung dari Allah. Dan itu ada kebenarannya pasti terjadi di diri kita. Tapi Allah nggak zolim, Allah berikan kita pendengaran dan penglihatan. Ini apa sebetulnya? Mendengar dan melihat ini kalau dikupas di ilmu komunikasi, saya kalau ngupas 2 kalimat ini, panjang kali lebar nih, mungkin kapan-kapan ya, Bunda Mimi ya, tentang komunikasi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi perintah dan larangan itu tadi. Kita tergoda untuk tidak melaksanakan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Ada apa di dalamnya sebetulnya? Ya, mari kita sama-sama lihat dulu bagaimana di surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Bismillahirrahmanirrahim, artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, dan kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Dah. Dari penciptaannya, teman-teman, kalau aku bertanya nggak bisa habis pertanyaannya. Manusia, laki-laki dan perempuan, udah kodratnya dari sana ya, jelas ya. Gendernya atau seksnya itu sudah jenis kelaminnya sudah jelas. Jadi nggak ada yang abu-abu, nggak ada laki jadi perempuan atau sebaliknya. Ada laki dan perempuan. Laki-laki dipertemukan sama Allah, yang satu mempunyai rahim yang di dalamnya itu ada sel telur yang ketika itu sudah matang bisa dibuahi dengan sel sperma yang jumlahnya jutaan, akan mengalahkan hanya satu sel telur di situ, dan itulah yang menjadi bakal manusia.
Dari jutaan itu menembus bagaimana yang paling kuat di antaranya itu satu bisa masuk ke menemui sel telur dan dia berubah menjadi zigot, berubah menjadi bakal manusia. Dari penciptaannya Allah udah siapkan bahwa kita itu adalah bibit unggul, ya nggak sih? Iya, betul. Kalau kita mau masuk perguruan tinggi jurusan favorit di ITB, misalnya teknik elektro tahap apa itu, kita bersaing dengan 5.000 orang yang masuk, yang diterima 500, itu susahnya setengah mati. Ini hanya satu dari jutaan. Bayangkan kalau kita disuruh menjadi idol aja nggak sampai sekian juta gitu, dibandingkan dengan sperma. Itu betapa perjuangan si satu sperma tadi harus sekuat, kalau digambarkan oleh para ahli itu sekuat bagaimana pesawat atau kapal jet itu melejit dengan kecepatan tertinggi untuk menembusnya. Berarti ada kekuatan yang dahsyat dan luar biasa dari penciptaan manusia. Kemudian Allah bilang ditaruh di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ya Allah merinding ya, kita sama Allah diberikan tempat yang kokoh. Allah berikan laki-laki suami kita sperma yang begitu kuat. Dan itu bersatu menjadi bakal manusia. Dan Allah jaga ketika manusia itu mulai bertumbuh oleh malaikat yang namanya malaikat hafazah. Saya membaca di dalam buku mencari jati diri seorang muslim oleh Ustazah Hanum. Luar biasa di buku itu gitu ya, tentang bagaimana membangun konsep diri. Jadi di dalam hadis disebutkan bahwa jika Allah ingin menjadikan seseorang dari setetes air tadi, maka Allah utus malaikat menjaganya. Betapa mulianya kita teman-teman. Dan penjagaan itu sudah berhenti pada saat itu atau sampai sekarang? Tahu nggak? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Menjaga terus ketika kita masih dikehendaki oleh Allah. Sampai mati pun mungkin Allah juga masih dalam penjagaan menjaga kita di alam yang berbeda, karena kita akan dipindahkan dari alam dunia ini ke kubur. Di kubur dijaga, nanti ruh kita akan dipindahkan ke alam yang berikutnya. Yang lebih panjang teman-teman, gak hanya kayak sekarang ini. Dan tapi kita sudah nggak bisa minta maaf. Merinding saya kalau mendengar gitu, ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Perjalanannya masih panjang, sangat panjang, dan kita bekalnya sudah hanya di sini saja sekarang ini gitu. Waktu kita itu hanya sekarang ini loh. Nanti itu goib loh, semenit kemudian itu. Kalau kita tiba-tiba dicabut, kita nggak tahu. Gitu. Ya, makanya kalau kayak pengalaman Umu Ica waktu sharing itu, Masya Allah gitu ya. Begitu langsung hatinya bertekuk lutut pada Allah, langsung betul-betul berpasrah, betul-betul bisa menerima, dan seterusnya. Itu luar biasa. Itu dikasih kesempatan ujian yang berat sekaligus juga dimudahkan untuk lebih mendekat pada Allah gitu. Nah, pada 40 hari di dalam rahim menjadi segumpal darah, dan 40 hari kemudian menjadi segumpal daging atau embrio, dan 40 hari kemudiannya ditiupkan ruh. Berarti usia berapa teman-teman? Kira-kira? Berapa 4 bulan? 4 ya. bulan. Betul, 120 hari. Ditiupkan ruh berarti teman-teman punya komitmen janji ketemu Allah atau enggak? Apa ditiup gitu aja? Janji. Ada janji-janjinya. Ada perjanjian. Iya. Teman-teman tahu. Saya yakin teman-teman semua tahu dan sering mendengarkan ini dari para ustadz-ustazah. Ada satu komitmen yang luar biasa mulianya. Saya menganggapnya ini ya, begitu dahsyat. Ternyata saya dulu pernah ketemu dan berjanji sama Allah. Ya Allah, gitu loh. Merinding gitu loh. Kita itu siapa sih gitu loh. Kok kita nggak menyadari ya sebetulnya kalau kita mau belajar dari ini semua, betapa Allah itu sudah dekat sama kita. Sejak penciptaannya di 120 hari pertama, bahkan kita belum bisa apa-apa. Orang tua kita apalagi. Kita sudah bertemu pertama kali sama Allah.
Sebelum kita lahir dan bertemu dilihat oleh orang tua kita. Ini bukankah ini perjanjian yang sangat mulia? Lalu dalam berjalannya waktu, siapa saya ini? Teman-teman, ada yang mau menjawab? Siapa saya ini yang sesungguhnya? Makhluk ciptaan Allah Ya, makhluk ciptaan Allah. yang harus Silakan. beribadah, yang harus beribadah selama hidup kepada Allah. Ya, betul. Terima kasih, Bunda. Siapa sebetulnya saya? Ayo, yang lain. Saya itu sebetulnya siapa ya? Tahu nggak dengan diri sendiri aja kita tahu nggak sih gitu? Saya dulu kalau ditanya ini juga bingung. Siapa ya saya? Ya saya hambanya Allah gitu. Kalau sekarang muncul pertanyaan berikutnya, dari mana saya? Kalau ada yang ditanya, kamu siapa? Saya Bu Erlik. Dari mana kamu? Nah, saya asalnya dari orang tua saya dari Jawa, gitu kan? Lalu sedang di mana kamu sekarang? Ya di sini, rumah saya di Pondok Kelapa. Kamu mau kemana setelah ini? Ya mencari ini surga, gitu. Mencari apa yang diperintahkan Allah, gitu. Benar nggak sih teman-teman? Ya, nih teman-teman ada yang jawab nih. Samsung siapa ya namanya ya? Boleh di-rename. Manusia yang banyak dosa, yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Saya adalah hamba Allah. Saya adalah khalifahnya. Saya manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan. Saya idem dengan Umuwanti, berpikir positif, dan ini bagian dari doa kita, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Jadi sama Allah langsung disuruh aplikasikan ilmu yang sudah didapat. Benar banget, Bun. Saya dulu juga setiap kali dikasih ilmu baru sama Bunda Eli Risman tentang anak, dicoba anak, tentang waktu itu komunikasi pasangan, diuji di komunikasi pasangan, tentang konsep diri, ancur-ancuran diuji di konsep diri, terus begitu. Dan saya semakin sadar gitu, bahwa saya nggak boleh, Allah kan bilang, jangan kira kamu nggak aku uji, jangan kira kamu telah beriman sebelum aku uji gitu. Jangan kamu ngomong sebelum kamu melakukan gitu. Aduh, banyak sekali saya jungkir balik, gimana menata diri, gimana harus merasakan semua itu. Karena Allah ternyata uji gitu. Ya. Jadi inilah teman-teman sebetulnya, kalau ditanya siapa saya adalah hamba Allah. Dari mana saya diciptakan oleh Allah dari pertemuan itu tadi. Sedang di mana? Saya sedang di bumi, mencari jalan kemana saya nanti akan bermuara pada kehendak Allah. Nah, ini di buku yang saya baca itu seperti itu. Dan inilah sesungguhnya makna hidup. Dan inilah sesungguhnya yang di luar sana, orang-orang yang spiritualitasnya belum naik, orang yang masih di makom personality tadi, ini bingung kalau ditanya, galau. Dan semakin banyak ujian, dia semakin stres. Dan pada saat ketika Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, itu para nabi, sebetulnya kalau kita lihat dari kisahnya juga banyak yang mengalami kegalauan-kegalauan seperti ini. Kenapa? Karena dulu kan wahyu turun satu persatu, perintah juga begitu. Sampai belum tahu, mencari Tuhan, mencari Allah, Nabi Ibrahim. Kemudian kegalauan Nabi Muhammad juga. Sama kita sebagai manusia juga sering mengalami kegalauan. Bagaimana Rasul mencari dirinya. Kurang lebih 1400 tahun silam dengan perenungan di Gua Hiro. Pada waktu itu usianya 40 tahun. Dan begitu dia bingung menyendiri di sana, turunlah ayat ini. Sama kan dengan kayak kita? Kalau kita mulai galau, mulai bingung, kita lari, mencari.
Ya Allah, aku ini mau jadi apa ya? Ya Allah, ending hidup saya nanti jadi apa? Apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya? Ya Allah, aku ini harus gimana? Ya Allah, mungkin sebentar lagi aku kok cabut nyawaku, atau masih lama sampai tua renta, pikun, dan aku mengalami berbagai hambatan di usia tua yang itu sangat menyulitkan kehidupan saya, baik emosional maupun fisik gitu. Itu berkecamuk terus. Nah, saya mau tanya teman-teman, apakah sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi? Kebingungan-kebingungan. Ayo, tulis aja sudah atau belum. Saya cuma pengen tahu. Siapa Sudah. tadi yang sudah? Sudah. Alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Silahkan, siapa lagi yang mau menjawab? Sudah atau belum? Cukup satu yang mau menjawab? Bunda Mimi sudah belum? Sudah. Sudah. Kalau Bunda Wanti? Sudah. Di kolom chat sudah ada. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Bunda Riz, insya Allah sudah. Bunda Endang sudah, Bun. Bunda Nurmalia sudah, Bunda Riz sudah, Bunda Wanti sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah cukup mewakili, ya. Artinya, menurut ahli psikologi, kalau sudah menemukan pertanyaan ini, teman-teman jangan galau, jangan bingung. Harus bersyukur, berarti teman-teman sudah menemukan makna hidup. Berarti teman-teman sudah mulai masuk usia paruh baya. Ya, saya udah tua dong, Bun, gitu. Berarti saya sudah mau manula dong, Bun, gitu. Kalau di kampus tentang usia ya, usia di Indonesia itu 60 tahun itu baru disebut lansia. Di bawah itu pralansia gitu kan. Berarti teman-teman masih usia muda nih tergolongnya gitu. Tetapi beda dengan di Al-Qur'an. Ada usia ketika kamu sudah masuk usia 40 tahun, itu sudah harus berdoa. Di surat, waduh saya kok lupa ya, mungkin teman-teman kalau ada yang ingat tolong ditulis ya. Nah itulah batas teman-teman. Ketika Allah sudah peringatkan usia udah 40 berarti sudah masuk usia parubaya. Dan disitulah kita sudah harus menata diri kiblat kita. Udah benar atau belum? Masih ke kiri apa sudah ke kanan? Yang baik apa yang salah? Memperturutkan hawa nafsu, sok-sok PD menjadi kelihatan lebih muda, bisa setara dengan anak-anak remaja, jadi makin PD, atau makin sadar diri bahwa surga dan nerakaku ini stop di sini, harus cepat-cepat bertaubat. Nah itu kaitannya dengan usia paruh baya. Nanti kalau di usia itu dan seterusnya masih galau, bingung gak karu-karuan, berarti krisis. Dan krisis itu dipengaruhi oleh hormon-hormon di dalam tubuh kita yang sudah berkurang, terutama kalau perempuan progesteron dan estrogen, dan itu sangat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Jadi suka marah, suka baperan, suka julid dan lain seterusnya gitu ya. Itu penting banget usia 40 tahun ya. Makanya Nabi ketika di Gua Hiro merenungi, mencari bagaimana Allah nanti akan memperjalankan dia dan ada apa dengan diri saya yang sebetulnya itu, Allah kemudian turunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang artinya bacalah, Iqra. Kalau ini dimaknai dalam panjang sebetulnya teman-teman, membaca diri sendiri, sudahkah saya melihat ke dalam lebih jauh diri saya dan karakter saya, sudahkah saya mendekat kepada Allah dengan cara yang benar, sudahkah saya membaca keluarga saya, anak-anak saya, prestasi saya untuk di dunia dan di akhirat nanti gitu. Ya, keadaan seluruh dunia ini kita baca. Atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah tadi. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Kolamnya di dalam Al-Quran yang maha sempurna dan gak akan pernah lekang dengan waktu sampai kapanpun. Orang hingar-bingar dengan LGBT, dengan faham-faham yang dia anut, yang dia bawa akhir-akhir ini yang begitu banyaknya, kita tetap pada kolamullah.
Bisa nggak? Sudahkah kita merenungkan sampai sejauh ini? Apakah kita masih dengan emosi kita? Jangan nanti sudah mendengar ini terus lihat anak-anak, ya anaknya masih amburadul terus dimarah-marahin. Ini nih ayatnya, kamu nanti dosa kamu ini gitu ya. Itu emosi lagi gitu ya. Kita introspeksi diri dulu, menata diri bagaimana saya mau bicara ya sama anak saya gitu. Supaya dia paham dan dia mengerti dengan sendirinya apa maksud Allah dengan ikhlas. Inilah pentingnya kita harus look in, melihat ke dalam. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 21, dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Masya Allah. Ngeri karena banyak banget di dalam jiwa manusia itu. Kalau dikupas ada jiwa, ada ruh, ada nafs, ada fisik kasar kita, dan segala macam, dan semua itu memiliki kekhasan masing-masing yang kita harus bersamai, kita harus kelola sehingga menjadi suatu keseimbangan yang luar biasa. Jadi perhatikan, mari kita look in. Mari kita kenali diri kita lebih jauh dengan Allah. Ada satu prinsip yang saya bawakan. Ya. Prinsip pertama ini, if mother ain't happy, ain't nobody happy. Mungkin teman-teman juga sering mendengar ini. Bertanyalah pada diri sendiri. Sudahkah saya bahagia pada hari ini? Karena Allah hanya memberikan kita itu usia itu yang real time saat ini aja. Kemarin adalah masa lalu. Enggak usah tengok-tengok masa lalu. Iya, aku kan dulunya begini begitu. Enggak, stop. Kita hanya bertanya, sudahkah kamu bahagia hari ini? Pertanyaan satu itu setiap saat pertanyakan. Besok tanya lagi, besoknya tanya lagi. Nggak usah yang kemarin, nggak usah yang akan datang. Yang akan datang bukan punya kita. Kalau hari ini kita sudah bahagia, berarti sekeliling kita akan bahagia. Aura kita positif. Jadi kalau udah auranya agak cemberut dikit, buru-buru lari tuh ngaca. Cari kaca, cermin, mana ya gitu. Aku tadi kayak apa ya muka aku ya? Waktu aku nasihati anak, marah sama anak negor sama suami. Kok orang sekelilingku mukanya kok gini ya kalau aku datang gitu. Bercermin. Apa makna bercermin? Sesungguhnya bukan hanya fisik, teman-teman. Hati kita yang disuruh bercermin. Apakah hati kita hari ini sudah damai dengan diri kita? Oh, tadi aku sebel sama mertuaku, aku sebel sama anakku, sama suamiku. Sebel belum hilang-hilang, masih terus ada di dalam diriku. Itu yang kamu salahkan. Karena itu kamu nggak bahagia. Bukankah bahagia itu, kata orang nggak bahagia itu sederhana kok, menjadi diri sendiri. Oh, ternyata menjadi diri sendiri nggak mudah. Ruwet kan akhirnya. Gitu. Jadi bercermin, lihat, oh sudah senyum, lakukan. Mau makan, mau menyapa, mau berkomunikasi, mau beribadah, cermin dulu. Itu sesungguhnya kita melihat hati kita. Mau beribadah, otaknya masih muyak-muyak sana kemari. Masih mikirin masakan, masih mikirin pasar, masih mikirin pesanan orang gitu. Kelihatan kan kalau kita bercermin gitu loh. Apakah saya mempersembahkan diri kita di hadapan Allah ketika saya beribadah sudah cukup dengan mata hati yang bahagia sehingga wajah kita juga terlihat bahagia. Nah, itulah yang Allah pengen sapa gitu hati kita. Karena ketika kita bahagia, semua orang sekeliling kita bahagia. But if I'm not happy, and nobody happy. Nggak ada orang-orang di sekitar yang bahagia. Adanya marah, cemberut karena chemistry kemarahan itu mengalir. Ya. Itu prinsip yang pertama. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dari hadis riwayat Al-Imam Malik. Kita sudah sering mendengar juga masalah ini. Tapi gimana ya caranya ya? Apa benar sih yang saya di awal tadi ngomong? Apa iya sih saya sudah mengenal Allah? Karena saya sering menzalimi diri saya gitu. Bahkan banyak yang di luar sana yang nyayat-nyayat tubuhnya dan lain sebagainya. Karena sebenarnya mengenali diri itu ini. Ini salah satu cuplikan aja ya, satu bait dari buku saya Inner Journey with Allah itu yang saya sampaikan. Tapi dari keseluruhan buku itu semuanya totally ada di situ, journey ke dalam diri sendiri.
Ya, seiring dengan semakin besar prasangka dan kepasrahanmu pada Allah dan membiarkan Allah mengaturmu, maka semakin tenang jiwamu. Karena Allah sangat dekat denganmu. Kalau misalnya punya sesuatu mau diambil, mau dimakan, ternyata nggak ada, sudah dimakan padahal udah ditunggu-tunggu, udah puasa, lapar gitu, makanan udah disimpan-simpan, ternyata diambil di suami atau anak kita yang tua. Gitu. Ya, tenang aja, berprasangka baik pada Allah, belum rezeki saya, nanti aku akan beli lagi. Aku senang bisa memberikan makanan itu, yang makan adalah anak dan suami saya yang saya cintai. Gitu. Saya mau ikut pelatihan seminar yang nggak murah, 2 hari 5 juta. Saya udah berkomitmen mau ikut, udah bayar dan daftar dan seterusnya. Tiba-tiba qadarullah, suami saya menghendaki saya untuk mengikuti, mendampingi, pergi keluar kota pada tanggal tersebut. Pilih mana? Mau marah, ngomel, pilih mana kira-kira teman-teman? Suami. Masya Allah, ini bunda-bunda solehah di sini ditutup dah seminar webinar kita, udah solehah semua. Tapi duit 5 juta nggak balik gitu loh, nggak balik. Terus bingung gitu, ya Allah gitu, mungkin jalan Allah ya, aku memang harus mendampingi suami. Setelah berkomunikasi ternyata nggak ada kesepakatan untuk bisa dan berbagai hal sudah dipertimbangkan. Oke. Saya harus ngalah, saya mau cari pengganti. Cari pengganti nggak dapet untuk menggantiin kursi bayar 5 juta. Ya sudah. Akhirnya saya ngobrol sama anak saya. Dan ternyata obrolan dengan anak saya lagi mengalami masalah yang lumayan berat. Alhamdulillah saya tawarin seminar itu, aku kayaknya nggak ada jadwal, aku bisa gantiin. Masya Allah. Nikmat mana gitu. Aku nggak mikir, tapi mahal banget ya Bun, ya gini, bla bla bla. Allah udah takdirkan itu untuk kamu. Ternyata ini jalan Allah ketika kamu menghadapi masalah, ini disuguhin sama Allah, ya sudah kamu ikut, siapkan dirimu doang, udah. Itu udah syukur, penuh syukur aku ternyata ada yang menggantikan dan itu anakku sendiri, aku bersyukur banget. Udahlah rezeki nanti kita cari lagi gitu. Dan ternyata itu lapang gitu loh. Kita bisa mendampingi suami, kita damai dengan diri sendiri, anak kita happy mendapatkan sesuatu karena Allah. Dan ya sudah, nanti rezeki ada aja lah, entah kapan Allah kasih, kita harus berjuang, berikhtiar lagi. Nah, itulah ketika kita berprasangka baik, biarlah Allah yang mengatur. Tadi contoh kecilnya seperti itu. Mungkin teman-teman banyak juga ini contoh-contoh kalau kita suruh sharing di sini, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau semakin banyak keraguan dalam pikiran-pikiran negatif kita yang menghalangi, overthinking, negative thinking, suudzon, curigaan, yang teman-teman sedang alami sekarang ini, yang dengan pasangan, dengan anak curiga, terus sama anak, sama pasangan, maka Allah tidak akan hadir sepenuhnya disebabkan karena hambatan dari dirimu yang terlalu kuat. Nah, inilah perlunya inner journey, perlunya look in, masuk ke dalam diri. Ada apa nih dengan diriku? Kenapa masih muncul rasa nggak percaya, curiga, bingung, marah, dan lain sebagainya yang negatif itu tadi. Sehingga kalau itu terus-menerus dilakukan, kolbu kita itu tercover. Cover itu kayak bed cover ya, teman-teman. Kalau jualan bed cover, fungsinya untuk menutupi. Atau disebut kafir. Kafir itu yang hatinya tertutupi. Kita nggak mau dong dibilang kafir. Naudzubillah min dzalik. Tapi sesungguhnya kita mengcover hati kita sendiri dengan perilaku kita. Karena masih banyak hal-hal keburukan yang negatif yang terus kita pertahankan. Alasannya ya karena di seluruh saya masa lalu saya punya inner child yang negatif, masih dizolimi orang tua, diasuh orang tua yang begini. No, itu alasanmu aja. Kamu sama Allah udah dibekali tadi segala macam, apalagi otak yang bisa berpikir dan memilih. Aku tahu itu salah dan aku harus berubah, tapi aku kenapa belum bisa? Nah, itu karena kamu, bukan karena siapa-siapa. Allah sudah memberikan semuanya. Jadi kalau kamu nggak jadi orang yang tangguh, yang kuat, dikasih ujian kayak gitu, kamu akan mengeluh sana sini.
terus dapat solusi gitu. Kamu bukan mendapat solusi, tapi melemahkan dirimu sendiri, bebanmu semakin banyak. Dan ini ada di buku Inner Journey saya yang tentang inner child, tentang self love. Ya, kalau kita masih seperti itu tadi, berarti kita masih menggunakan topeng-topeng, teman-teman. Kita tutupi kekurangan kita, semua kebaikan kita itu tertutupi. Maka proses perjalanan ke dalam diri, melihat gambaran diri, timeline-nya sepanjang hidup kita, file-filenya dari dulu kita masih kecil, dan terus sampai sekarang secara kronologis itu yang disebut journey ke dalam diri sendiri. Itu tidak kita temukan. Jadi journey ke dalam diri itu nanti di buku itu akan dibimbing bagaimana melihat diri kita yang dulu masih kecil, remaja, sampai dewasa, kronologisnya peristiwanya bagaimana, kemudian yang sekarang ini yang mempengaruhi kita yang mana, bagaimana yang tidak kita inginkan itu bisa kita buang, bersama Allah tentunya itu mempersiapkan diri di situ. Karena mengunjungi bagian terdalam dari diri kita itu sebetulnya yang paling berat. Ada orang, saya mengalami satu klien yang gini, kalau aku udah ketemu masalah itu, saya kayak menemukan masa laluku sama orang tuaku, yang menurut aku dizolimi, nah itu inner child-ku. Semakin kamu mengetahui ilmu inner child, kenapa kamu selalu menyalahkan itu? Iya, aku nggak kuat, udah aku kabur aja. Kalau aku menemukan itu, menghadapi masalah seperti itu lagi, udah aku tinggalkan aja, aku cuekin. Jadi kadang-kadang menemukan itu di suaminya dicuekin, menemukan itu di anaknya ya dicuekin, nggak diurus gitu. Ya Allah, itu bukan hanya menzolimi diri sendiri, tapi juga keluarganya. Parah ya teman-teman ya, makanya journey ke dalam diri sendiri itu pentingnya itu. Kita mengenali Allah dengan mengenali diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita ada self-waiting. Ada diri yang menanti. Ada diri yang baik, yang menunggu-nunggu untuk dikeluarkan, diaktualisasikan. Potensinya, kebaikannya diwujudkan. Janganlah engkau cover dengan kerak-kerak yang menzolimi tadi. Karena sejatinya kembali kepada penciptaan, kan teman-teman diciptakan dari semua modal dasarnya udah kebaikan. Kalau mau berbuat baik itu gampang. Karena semuanya sudah baik, tinggal kayak membalikkan tangan. Tapi berjalannya waktu, Allah kan kasih kita untuk penyeimbang, itu adalah nafsu. Dan di dalam nafsu itu ada godaan. Ya. Ada godaan setan, ada malaikat. Nah, itulah yang akan menyeimbangkan kehidupan kita untuk meningkatkan makom kita. Dan itu adalah pelajaran di dalam otak. Wah, kita mesti belajar otak-otak nih nanti, kapan-kapan ya. Jadi di dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pelajarannya apa gitu kan? Allah cuma nulis begini, aku nggak tahu. Coba pelajarannya apa? Aku ngecek di chat. Pelajaran dari Allah apa nih teman-teman? Allah ngasih pelajaran sebagai penyembuh buat penyakit-penyakit. Al-Quran di dalamnya berisi semua pelajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Masya Allah, terima kasih Bunda. Ada Al-Quran, betul. Apalagi pelajaran hidup apa kira-kira? Oh, Bunda Rani, bersyukur, masuk usia 40 tahun harus banyak bersyukur. Masya Allah, sudah pada masuk usia 40, Masya Allah. Berpikir dan terus membaca Al-Quran, Bunda Endang. Ya. Jadi, pelajaran dari Allah adalah pelajaran hidup.
pelajaran hidup berisi berbagai macam hal. Kita sudah membaca, itu Al-Quran itu adalah resepnya. Pelajaran hidupnya adalah bagaimana Allah memberikan amanah-amanah di setiap langkah kita. Hari ini diamanai apa, masalah apa, dari pagi, siang, malam. Coba introspeksi diri. Sudah dilakukan apa belum pelajarannya, sudah diterima, dimaknai apa belum? Kalau sudah, alhamdulillah bisa dilakukan. Kalau belum, apa itu kendalanya? Karena itu nanti akan menjadi penyakit. Kalau sudah kita lakukan, itu menjadi rahmat, jadi suatu kesabaran. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang luar biasa itu, yang diberikan oleh Allah sepanjang kehidupan kita. Tadi di awal saya ngobrol sama Bunda Mimi, disangka udah tua nggak ada pelajaran, nggak ada PR, nggak ada amanah baru, masalah baru, makin banyak karena kita makin berkembang. Dulu hanya berdua suami, kemudian punya anak 1, punya anak 2, punya anak 10 masalah kan? Belum nanti 10 anak kan punya pasangan berpasangan terus punya anak pula. Jadi jangan sangka kita makin tua, makin renta itu makin bebas. Kalau untuk menghadapi kesananya supaya makin enteng, makin enak, berarti dari sekarang teman-teman masih muda ini kuat-kuatkan. Supaya nanti ketika mendapat pelajaran baru yang Allah sudah tuangkan di surat Yunus ini, itu teman-teman sudah lebih siap. Kalau siap kan ujiannya mau tambah besar, ya iya. Nanti gimana kalau nggak siap, ya siapkan. Enak nggak enak memang harus kita jalani, tapi kalau udah punya basic yang kuat seperti ini, insya Allah itu lebih mudah, teman-teman ya. Prinsip yang kedua, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Contohnya apa nih teman-teman? Ayo. Ya. Silahkan yang mau open mic juga boleh nih. Muhasabah. Maksudnya seperti apa? Menghisap itu yang benar, muhasabah. Minum dulu saya. Ada di kolom chat apa ini? Oh, ada yang tadi ya. Ada yang mau ikutan berkomentar, Umahat, merespon? Jangan tidur ya, saya jangan ditinggal tidur ya. Nanti ditutup sama Bunda Mimi. Halo. Hap. Kita siang-siang ya, biar melek nggak ngantuk. Iya nih, enak nih hawanya ngantuk emang. Kenapa Allah disuruh kita muhasabah, menghisap diri sendiri? Kenapa? Agar tahu kekurangan diri dan apa yang harus diperbaiki mungkin, Bu Erlik. Ya, Masya Allah. Jadi hisab itu, terima kasih ya Bunda Mimi. Ya. Hisab itu adalah setiap saat, setiap peristiwa, setiap langkah. Jadi hari ini kita tadi habis apa? Kalau lupa istighfar, saya pun juga begitu. Jadi saya melakukannya, menghisab diri itu, menatanya per waktu sholat. Gitu. Kalau belum bisa kayak setiap saat gitu, kayaknya kita nanti dikit-dikit ini repot banget ini gitu, banyak alasan gitulah. Padahal kalau sudah otomatis nanti hisab itu udah berjalan dengan sendirinya, sudah langsung sadar, oh iya ya melakukan kesalahan, hisab, oh iya ya tadi harusnya gini, oh iya ya gitu loh. Tapi happy gitu, nggak ada suntuk, tadi kenapa sih ketemu orang itu kayak gitu, gitu, nggak ada gitu. Adanya astagfirullahaladzim, ditunjukkan sama Allah orang yang seperti itu ya. Mungkin aku ada sesuatu di diriku yang memang harus diperbaiki sehingga harus bertemu dengan orang yang seperti itu gitu. Kan Nabi Muhammad juga pernah ditegur kan ketika mukanya masem ketemu dengan orang yang buta dan lain sebagainya. Adalah teman-teman pasti juga tahu itu. Makanya itu menghisap diri kita karena Nabi aja juga dihisap terus-menerus itu. Kalau mau melihat bagaimana peristiwanya. Jadi kenapa tiap waktu sholat? Karena setiap habis sholat kita berdoa. Nah itu saya terus
mereview gitu. Misalnya subuh, mereview dari Isya ke subuh itu apa ya yang saya ini, apa yang saya mintakan sama Allah, yang saya minta ampunkan, yang harus saya perbaiki, saya lakukan, saya tingkatkan, saya tinggalkan. Dari duhur, sholat duhur. Nanti kembali subuh sampai duhur apa ya gitu. Astagfirullah, itu di awal sebelum berdoa, habis salam itu istighfar itu lakukan sampai mendapatkan feel-nya. Jadi bukan astagfirullah 3 kali, subhanallah 33 kali, ini bukan begitu gitu. Itu kayak ritual itu, nggak dalam, nggak dapet feel-nya. Itu semua harus dapet feel-nya dan itu dilatih. Kalau buru-buru nggak bisa. Teman-teman nggak akan bisa muhasabah, menghisap diri kalau buru-buru. Ya gini saya pengalaman saya ya, yang saya lakukan istighfar gitu, terutama kalau yang lagi ada masalah ya, itu dapatkan feel-nya. Itu nanti ya Allah gitu maknyes gitu terus air mata meleleh gitu kayaknya itu ya Allah kayak dipeluk oleh seseorang yang penuh kasih gitu. Nah, itulah rahmat Allah. Ketika menghadapi masalah kita bisa tenang damai dengan Allah itu suatu karunia yang harus disyukuri. Setelah mendapatkan feel dari istighfar terus jangan cuma 3 kali, lakukan sampai dapat feel-nya. Begitu udah baru subhanallah itu 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dapatkan feel-nya 33 itu. Jadi bukan gitu kan gitu. Sampai dapat feel-nya. Nah itu, kita menjadi dekat dan memudahkan untuk jernih, memudahkan hisab. Oh iya tadi melakukan kezaliman pada anak, pada suami, pada pembantu, pada kucing saya, pada misalnya binatang di rumah gitu, atau orang lain gitu. Itu dapat dan kita bisa membersihkan. Jadi sebetulnya hisab di sini kita mampu membersihkan jiwa kita ketika kita jernih habis sholat tadi, ya. Ketika kita masuk, kemudian menemukan keburukan-keburukan kita yang kita masih bawa-bawa, yang tadi yang suka curigaan, mudah marah, julid, sombong, dan lain seterusnya, itu jangan dibiarkan teman-teman. Gerbong-gerbong busuk masa lalu dengan alasan dulu saya dizolimi, kakak saya, adik saya, sehingga saya begini waktu masih remaja, bapak saya, ibu saya, bahkan banyak yang cerita ke saya dulu ketika SD dilecehkan secara seksual oleh gurunya, oleh ustadznya, dan lain sebagainya. Itu kan butuh pelepasan yang luar biasa. Butuh berani masuk ke dalam diri, sehingga ketika dia menghadapi suaminya nanti, dia itu siap, nggak muncul terus trauma-trauma itu. Nah ini ada tekniknya ini semuanya ya. Nanti ini tidak bisa saya sampaikan di sini dalam waktu yang singkat. Kalau sudah kita membeningkan hati, maka sesungguhnya resep yang paling manjur untuk menemukan semua ini, untuk keluar dari masalah kita itu adalah kesabaran. Teman-teman perhatikan gambar ini. Ini bukan nggak ada maknanya ya, kalau saya menaruh gambar. Ya. Gambar laut dan batu karang. Mungkin ya sekian ratus tahun yang lalu ini sebuah daratan, sehingga dengan kelembutan, kekuatan, bukan lemah itu, ombak yang kecil-kecil tapi setiap hari itu memunculkan energi yang mampu mengikis dan membentuk suatu bentuk yang indah untuk dilihat karena kesabaran si air laut mencium batu-batu dengan lembut, menyapanya setiap saat, merangkulnya, dan terbentuklah apa yang sekarang kita lihat. Jiwa kita juga seperti itu, seperti diukir. Karena sabar itu adalah energi. Sabar itu adalah diinstal di dalam otak manusia. Otak manusia di dalam korteks itu ada fungsi sabar. Di situ makanya ada teori marshmallow, percobaan marshmallow. Teman-teman cek nanti ada apa di sana. Menguatkan otak. Dan ternyata sabar, aku udah nggak bertanya lagi ya, maksudnya sabar itu adalah energi apa sih gitu, nanti kelamaan. Sabar adalah energi itu karena di dalam sabar itu kita nggak pasrah, serah deh, tidur-tidur, goleran, selonjoran, bukan itu.
Sabar diri menurut Islam adalah sabar dalam perjuangan, dalam ikhtiar, mencari apa? Mencari kebaikan, mencari yang diridhoi Allah. Bukan mencari untuk healing lah, untuk melepaskan stres, untuk self love dengan membelikan hadiah buat diri kita yang ternyata setelah itu pulang-pulang masih stres. Bukan itu. Sabar itu ada energi. Mungkin teman-teman hanya diam, enggak protes, enggak marah-marah, enggak mengemukakan kata-kata kasar, tapi tetap berproses menerima dengan istighfar. Oh, suamiku begitu, istighfar. Mungkin ini ujian atas kezaliman aku. Aku nggak pernah lihat apa yang ada di dalam diriku, mungkin lebih bobrok dari orang di luar sana, maka Allah izinkan untuk ini hadir. Itu sabar itu, diam. Dan di situ Allah memberikan pahala yang tidak terhitung. Kalau ibadah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram dilipatkan sekian ribu kali, itu terukur dan ada itu angkanya. Tapi sabar itu hanya Allah yang memberikan. Dan ketika kita stay diam di dalam kesabaran, muncul energi-energi yang baik, yang positif, mendekat pada Allah, itulah hitungan pahala Allah yang dilipat gandakan tuh di situ. Kalau kita ambil motor, kuncinya ngebut, aku ikut teman-temanku kabur kemana keluar kota gini, healing. Nah, itu kan berarti kita tidak melakukan suatu energi positif untuk meraih suatu kesabaran. Dan inilah yang membentuk jiwa kita menjadi suatu relief patung yang cantik yang akan kita persembahkan sama Allah. Jangan kalah ya sama air laut di pantai itu ya. Dia puluhan tahun, ratusan tahun dia sabar untuk membentuk itu. Ini hanya analogi aja ya teman-teman ya. Karena sabar itu dalam bentuk kalimat aktif, bukan pasif. Di dalamnya ada aktivitas yang luar biasa yang tidak pernah berhenti, dan itu sangat terkait dengan kerja otak. Karena otak akan merekam di dalam korteks dan menjadi satu karakter. Jadi nanti masuk ke bawah sadar. Kalau teman-teman dalam keadaan tertentu, teman-teman bisa melakukan, dipanggil itu kesabaran. Yang dipanggil bukan inner child negatif, tapi kesabaran. Itu. Masya Allah ya. Jiwa Nabi Muhammad benar ini, ya Allah, astagfirullah, moga kita dimudahkan menjadi orang yang sabar ya. Di dalam sabar atau energi yang berwujud keaktifan, seseorang saat memberi respon awal dalam menahan emosi, pikiran, dan carut-marut, perkataan dan perilaku yang tidak bisa dikendalikan baik pada kondisi senang maupun susah. Nah, respon awal. Apa respon awal teman-teman ketika mendapatkan masalah, ujian, atau hal-hal yang tidak menyenangkan di luar diri Anda? Sudahkah teman-teman mendesain respon terbaik untuk menanggapi hal-hal di luar diri Anda, bahkan ujian-ujian Allah? Kalau kita belum latihan menanggapi masalah-masalah di luar diri kita dengan baik, bagaimana kita bisa merespon semua masalah-masalah yang didatangkan oleh Allah? Jadi latihannya di sini, teman-teman. Kepribadian seseorang ditentukan oleh bagaimana dia merespon segala hal di luar dirinya. Kalau dia selalu merespon dengan yang baik, ya itulah pribadi dia. Tapi sebaliknya, ya itulah pribadi dia. Maka itu harus dilatih. Karena apa? Setan itu selalu menggoda nafsu manusia, selalu mengarahkan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi jangan khawatir, Allah memberikan kita penjagaan atas diri kita oleh para malaikat. Ya, jadi respon terbaik pada manusia, akhirnya kita bisa memberikan respon terbaik pada Allah. Ketika ujian berat, respon terbaik apa ya yang harus saya siapkan? Allah terus saja gitu. Kita nggak ngelihat manusianya, kita melihat bergeser, gitu ya. Ini juga banyak dibahas di buku Inner Journey with Allah. Mudah-mudahan teman-teman, saya promosikan ini ya biar aja gitu ya. Karena kan memang bagaimana mudah-mudahan ya buku ini bisa menginspirasi teman-teman, paling tidak membawa gitu ya. Mengingatkan bonding kepada Allah itu seperti apa gitu. Siapa tahu buku ini bisa menjadi tools
untuk mengarah ke sana, bisa ditular-tularkan. Bisa juga dibuat untuk hadiah ya, beberapa teman saya diberikan hadiah kepada orang-orang yang bermasalah yang dia sulit untuk mengungkapkan. Atau diberikan hadiah untuk pernikahan. Ada juga berikan hadiah untuk pasiennya, kliennya yang nggak berubah-berubah gitu ya. Kemarin Bunda Wulansari gitu, saya pesen, saya punya klien yang bla 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 gitu, Masya Allah gitu kan. Siapa tahu dengan buku ini bisa membuka hatinya gitu. Ya semua cara dilakukan ya. Makanya bonding dengan Allah itu seperti kita bonding dengan manusia yang kita cintai ya. Ibarat orang yang jatuh cinta, jika sering disapa oleh kekasihnya maka merasa semakin kuat bondingnya. Demikian juga dengan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jika kita sering mendekat maka Allah juga lebih dekat dengan kita. Lalu bagaimana caranya agar bisa bonding dengan Allah? Ini salah satu paragraf di dalam bukunya ya. Karena waktunya di sini sudah lewat dari 2:30. Saya tidak bisa berpanjang lebar menguraikan. Ini yang terakhir, kita meraih hati yang tenang. Baterainya sudah habis, maaf ya. Ternyata sesuai waktu ya baterai ini ya. Meraih hati yang tenang, tentu tidak mungkin rasanya kita bisa menjalani hidup dengan rasa yang selalu tenang karena Allah menitipkan rasa yang lain. Tapi apapun rasa yang telah Allah titipkan, kita tetap bisa berupaya untuk meraih hati yang tenang. Gimana caranya? Harus ada equilibrium tadi, menyeimbangkan antara yang membuat Anda ini menyusahkan dan membahagiakan. Berarti apa? Harus jernih dulu mengetahui kelemahan dan kekurangan diri saya. Kenapa ya saya diberikan Allah kekurangan bla bla bla, nanti ada contohnya kalimat di situ. Kenapa diberikan kekurangan dan bagaimana dia menyikapi supaya itu menjadi suatu keseimbangan dalam hidup dia dan dia menikmatinya. Luar biasa. Ternyata Allah memberikan kekurangan itu dan kelebihan itu bukan nggak ada maknanya loh. Kalau dimaknai dalam. Dan itu ternyata bersumber dari diri kita. Awal dari semua itu, kenapa saya mempunyai kekurangan, kelemahan-kelemahan. Ya, kata Dr. Umar Faruk Abdullah, ketika kita memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Dia akan membuka pintu-pintu rahmat dan berkah dalam hidup kita. Insya Allah ya. Ada satu nasihat dari Imam Asy-Syafi'i, biarlah hari-hari itu berbuat semaunya, tapi nyamankanlah jiwamu saat takdirmu datang, dan janganlah engkau gelisah dengan peristiwa malam, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi apa? Yang abadi adalah perubahan. Maka kalau teman-teman tidak mau berubah, teman-teman akan tergilas oleh masa. Lepaskan segala belenggu yang menekan dada, menuju kebahagiaan yang hakiki. Sudah terlalu banyak waktu yang habis dalam penderitaan. Mari menempuh pengembaraan yang baik ujungnya. Bagaimana mungkin seorang hamba mengkhawatirkan jalan Allah jika Allah adalah penjaganya? Mari kita bersamai diri kita untuk inner journey dengan Allah. Semoga Allah selalu membimbing dalam journey-mu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Saya kembalikan waktunya kepada Bunda Mimi dan saya stop share screen. Silahkan Bunda Mimi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Ibu Erlik. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita banyak mendapatkan input baru ya teman-teman semua. Artinya kita menjadi melihat ke dalam diri sendiri nih. Kita sudah sejauh mana sih ya mengenali diri sendiri, bagaimana kita memaknai hidup kita, bagaimana kita kedekatan dengan Allah, mengenali diri kita sendiri sehingga kita mampu juga mengenali Tuhan kita. Baik Ummahat, insya Allah beliau juga
belum lama ini ya Ibu Erlik ya, dalam beberapa waktu yang lalu beliau juga baru saja menerbitkan bukunya yang insya Allah sangat membantu para orang tua untuk menyelesaikan apa-apa yang ada dalam dirinya beliau gitu, diri kita sendiri ya, yang mungkin menjadi PR selama ini dan membebani nih banyak para orang tua yang sudah berperan menjadi orang tua tapi sebenarnya belum selesai menjadi diri sendiri Ibu Erlik ya. Nah, mudah-mudahan dengan buku yang beliau tulis dan ulasan yang hari ini beliau bahas, kita juga mendapatkan gambaran bagaimana sih seharusnya ketika kita menghadapi masalah, bagaimana sih seharusnya kita menjadi seorang hambanya Allah, bagaimana sih kita merespon setiap hal yang datang di kehidupan kita semua ya. Mungkin sebelum kita belajar agama, sebelum saya pribadi gitu ya, yang saya mendampingi para teman-teman ya di Smart Parenting Community di masa yang lalu, di usia saya yang masih muda gitu ya, saya menikah di usia 18 tahun, itu ketika menghadapi masalah mungkin saya sering jatuh bangun, histeris, bingung gitu kan, harus melakukan apa gitu ya, tapi bertambahnya keinginan untuk berubah, saya banyak belajar, saya banyak mencari ilmu, saya berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang berpendidikan, yang berwawasan, juga orang-orang yang soleh terutama. Pada akhirnya Allah menuntun saya juga untuk menemui makna-makna hidup yang berserakan, meskipun sampai saat ini juga masih terus ya Ibu Erlik ya, tidak terukur bahwa usia yang lebih lebih dewasa atau lebih matang, lebih tua itu sudah selesai mencari pencarian jati dirinya gitu ya. Ternyata banyak juga yang sampai saat ini kita tetap memerlukan mengenali diri sendiri. Bahkan banyak juga yang usia tua belum selesai nih sama dirinya sendiri. Nah, insya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu Erlik, juga buku yang baru saja beliau terbitkan, semoga juga bisa menjadi jembatan kita dalam lebih memahami diri kita sendiri. Amin, insya Allah. Baik Ummahat, alhamdulillah terima kasih banyak Umu Erlik atas penjelasannya materi hari ini. Untuk itu Ummahat, tentu saja kami semua memberikan kesempatan kepada para teman-teman semua, juga para jamaah, juga Ibunda Guru, Ibu Sri Lasmi barangkali ingin mendiskusikan sesuatu atau bertanya kepada Ibu pemateri, kepada para jamaah semua, silakan untuk menekan tombol raise hand atau juga langsung menuliskannya di dalam kolom chat. Ica, ada yang mau didiskusikan, Ica? Iya nih, Ica, silakan. Insyaallah. Iya, tentang menemukan makna hidup kayaknya kena banget ya di saya ya ya. Iya. Masa-masa awal sakit, balik lagi cerita kayak kemarin, masa-masa galau ya sebenarnya tuh. Itu karena tadi mungkin karena belum menemukan arti hidup ini apa sih gitu ya. Selalu hanya dengan yang bahagia, senang-senang sendiri gitu. Kemudian yang pada satu waktu dikasih Allah tinggal dikit aja gitu. Itu langsung kok gini ya? Kenapa ya? Emang seperti apa sih, dengan berjuta pertanyaan gitu. Yang akhirnya benar dengan kesabaran, akhirnya bisa nanganin sendiri gitu. Oh, ternyata saya hidup ini memang kehendak Allah, sakit pun kehendak Allah, sembuh pun nanti kehendak Allah, seperti itu. Nah, akhirnya ya sudah perlahan demi perlahan mengetahui gitu. Makna hidup itu bukan sekedar senang sendiri ternyata. Gitu. Ternyata bukan hanya kesenangan, tapi melalui apa yang memang Allah sudah berikan kepada kita. Cuma memang terkadang proses untuk menemukan arti hidup yang sebenarnya tiap manusia itu kan memang berbeda ya ya. Mungkin kalau saya tuh ya seperti itu tadi, lewat sakit, dengan kesabaran, tahu oh seperti ini loh hidup. Artinya memang sabar, terus menahan kalau sakit itu kan rasanya tuh emosi apalah, karena kok orang lain bisa seperti ini, kok saya nggak bisa gitu. Nah, balik tadi artinya perlahan-lahan saya tahu, oh saya ini diuji karena saya seperti ini gitu. Maksudnya kesabaran saya harus ditambahkan gitu. Terus meyakini bahwa segala sesuatunya memang sudah Allah
takdirkan untuk saya gitu, dan berusaha untuk ikhlas. Nah, sampai ke depannya, sampai saat ini ya tadi menemukan makna hidup, bahwa balik lagi ke hidup mati kita memang hanya untuk Allah, dan kebahagiaan itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang sehat. Nah, dalam keadaan sakit pun kita bisa berbagi kebahagiaan seperti itu. Mungkin yang sakit seperti saya yang lebih mengena kali ya. Gitu ya. Mungkin kalau yang sehat, karena kalau yang sakit seperti saya, buat saya itu kayaknya aduh, nanti kalau tiba-tiba Allah panggil, ini saya lagi sakit belum apa-apa. Enggak, akhirnya ketakutan itu yang membuat saya untuk ayo ibadah gitu. Lepas dari ibadah itu nanti Allah terima atau tidak, artinya saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar itu tadi saya tambah ikhlaskan akan jalan hidup yang Allah kasih untuk saya. Itu aja sih, Bunda Elik. Masya Allah, luar biasa sharingnya, nggak bosen-bosen. Ini bisa saya tarik ya satu kalau di teori psikologi itu manusia ketika ditimpa suatu masalah yang berat itu, kayak misalnya ditinggal pasangan, anak, keluarga, atau tiba-tiba kayak Umu Ica mendapatkan suatu sakit yang itu sangat ditakuti oleh semua orang, atau ditinggal yang bertubi-tubi, kematian yang bertubi-tubi oleh orang terdekat kita, atau suatu gempa yang itu membuat guncang jiwa seseorang. Itu awalnya itu memang menolak, deny, dia nggak bisa terima, ya, kaget, shock, loh, oh iya sih, kok aku gini gitu. Tiba-tiba misalnya pasangannya nggak sakit, nggak apa, diambil sama Allah, nggak percaya gitu. Jadi pertama sekali reaksinya gitu. Kalau langsung disuruh sabar ikhlas gitu, itu sangat berlawanan dengan apa yang sedang kita alami. Nah, setelah kita bergelut dengan diri kita tadi, iya ya, aku kok seperti ini, apa iya sih aku nggak percaya, lama-lama terus percaya, iya ya, memang Allah kasih. Nah, kalau udah ada kata-kata itu, sudah ada sadar diri itu mengerti, baru sadar, belum bisa menerima, self awareness-nya itu baru muncul. Ya Allah, sadar mungkin aku dengan segala kelemahan, segala kekurangan, segala ini, terus refleksi ke belakang, inilah hadiah dari Allah untukku gitu. Sudah sadar, nanti dengan berjalannya waktu, menata lagi emosi egonya yang berkecamuk, itu sambil dia terus menghubungkan dengan Allah, itu lebih cepat untuk self acceptance-nya terbangun. Bahwa manusia itu hanya di genggaman Allah, bahwa semua yang terjadi ini amanah, bahwa Allah akan berikan, ya Allah, aku terima ujian ini sebagai sesuatu bentuk kasih sayang-Mu. Ya Allah, aku terima apapun yang terjadi dengan ikhlas. Nah, itu butuh waktu ya, Umu Ica ya. Kayak Umu Ica pasti butuh waktu. 8 tahun, Masya Allah. 8 tahun sampai detik ini. Iya, dengan rasa sakit yang sesekali timbul, tapi sudah lebih yang ya sudah, kalau mau sakit ya artinya memang udah saatnya sakit. Toh nanti abis ini kalau mau sembuh ya sudah sembuh. Jadi saya lebih berani untuk melakukan kegiatan apapun, walaupun dalam tanda kutip tidak dengan jor-joran, tapi udah lebih berani lah, nggak seperti dulu. Iya, nanti kalau mau ini nanti banyak pikiran yang udah praduga yang udah nggak baik aja dulu gitu. Selama 8 tahun, ya itu tadi proses dan tidak mudah memang. Harus yakin semuanya Allah punya pasti, insya Allah. Nah, sekarang Umu Ica sudah bisa menata diri nggak? Misalnya, kalau aku melakukan ini, dulu emang bisa, sekarang enggak. Aku harus bisa mengontrol, aku harus bisa meningkatkan ini, mengurangi itu, udah bisa? Iya, dan harus. Karena imbasnya saya yang merasakan. Gitu. Memang harus pilih-pilih, walaupun terkadang ngiri ya, lihat yang lain, ibadah-ibadah lainnya, kayak contoh, sholat malamnya bisa lebih banyak, atau duhanya lebih, rokaatnya banyak, atau ngaji offline-nya lebih banyak. Saya tidak bisa seperti itu, tapi saya yakin memang jatah saya dari Allah baru sampai di situ. Alhamdulillah Allah masih kasih.
Seperti itu. Ya, ini pentingnya nih teman-teman ya. Kenapa saya bertanya itu tadi? Iya. Karena setelah tadi self awareness, kemudian self acceptance, muncullah keikhlasan kepada Allah, dan di sini akan muncul yang namanya self control, kontrol diri. Ini penting. Umu Ica udah menjadi pribadi yang mandiri dengan semua amanah Allah. Ini pentingnya di sini teman-teman. Apakah teman-teman kalau diuji apapun itu punya self control, kendali diri? Kalau ini sudah berarti teman-teman sudah ada pada jalurnya Allah. Oke, aku nggak melakukan itu karena akan menyakiti diriku. Oke, aku nggak melakukan itu karena menzolimi orang lain. Aku tidak melakukan ini karena nanti pasanganku, anakku menjadi begini. Jadi aku tetap bisa harus mengontrol diri. Artinya apa? Emosi itu udah di genggaman kita. Kalau itu sudah ada disiplin diri seperti itu terwujud, nah itu kita sudah lebih mudah untuk mengendalikan diri, kontrol diri kita tanpa harus melibatkan orang lain. Nih aku sama Allah dikasih sakit kayak gini, aku kan buat ke sana harus gini, harus bawa kursi roda, harus dipapah, harus banyak ini, bawain dong, aku kan nggak bisa. Nah, itu belum punya kekuatan di dalam diri sendiri. Kalau memang benar-benar lemah nggak bisa harus ditolong, ya ada batasannya. Tapi kalau masih bisa dikontrol oleh diri sendiri, jangan blaming siapa aja. Jangan menyalahkan orang lain, dan juga jangan menyalahkan diri sendiri. Artinya kita harus berproses untuk bisa menerima. Umu Ica sampai 8 tahun, bayangkan, Masya Allah gitu loh. Kesabarannya ini kalau dihitung, pahalanya lipat-lipatnya udah berapa tumpukan, ini kita nggak bisa menghitung mungkin itu kalau ditunjukkan. Iya, rasanya pahala yang banyak suami dan anak-anak, orang tua plus adik kakak dan keluarga yang lain. Yang sabar selama 8 tahun mendampingi saya, itu yang bikin support. Iya, yang bikin support saya. Kalau yang lain bisa mensupport saya, kenapa saya nggak support diri saya sendiri? Toh hidup mati saya bukan karena sakit, tapi memang karena sudah ajal. Itu aja sih, terus menerus itu. Lebih lega. Nah, ini poin penting lagi teman-teman. Habis self control itu kita memiliki self love. Self love itu kita harus menjaga diri kita walaupun kita sudah diamanai sakitnya seperti ini, tetap harus dirawat, harus dijaga. Saya nggak mau menzolimi orang lain juga. Saya mencintai saudara saya nggak mau memberatkan dia. Kalau itu bisa saya lakukan, saya lakukan. Saya mencintai diri saya karena Allah memberikan ini apa adanya diri saya. Saya itu ya apa adanya diri saya. Tinggal saya bagaimana merespon amanah Allah ini. Kalau emosi terus, nanti mungkin penyakitnya tambah nggak karu-karuan. Tapi kalau kedamaian muncul, penuh syukur, nah itu semua yang negatif, itu sel-sel itu akan berubah menjadi yang lebih baik. Sel baik ada di dalam tubuh kita banyak, akhirnya meregenerasi sendiri gitu loh. Jadi kita lama-lama nggak butuh itu obat-obat, apalagi yang kimiawi. Karena kita sudah bisa menyembuhkan, jadi penyembuh diri sendiri. Nah, ini pelajaran yang luar biasa, yang ini dari rangkaian tadi ya, bagaimana secara psikologis manusia ketika menghadapi ujian, dari self-awareness, self-acceptance, kemudian self-control, dan self-love. Self-love itu kaitannya dengan Allah, ya, bukan sekedar aku mencintai diriku sendiri, beli hadiah mahal-mahal, bukan itu ya. Self love itu ya itu boleh-boleh aja, tapi tingkatkan lagi makomnya untuk spiritualitasnya lebih tinggi. Terima kasih banyak ya Umu Ica, luar biasa sharingnya buat pembelajaran saya juga. Jazakumullah khairan Umu Ica. Sharingnya selalu membuat kita jadi merasa ada yang dikuatkan nih perjalanan hidupnya. Baik, yang berikutnya ada yang ingin melanjutkan. Gimana Ica? Iya, saya juga merasa dikuatkan oleh SPC, banyak doa, banyak telepon semua, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Umi Ica berada dalam lingkungan yang mendukung ya Umi Ica, sehingga semakin menguatkan ujian beliau menjadi lebih ringan ya dengan dikelilingi orang-orang yang mencintai beliau. Masya Allah. Ini juga Umu Erlik, saya sedikit bertanya Umu Erlik, bagaimana ini termasuk yang lari dari masalah atau tidak ya Umu Erlik
apabila kita pernah mengalami di dalam lingkungan yang toksik gitu ya. Artinya apabila kita tuh benar-benar menghilangkan lari atau meninggalkan lingkungan tersebut gitu, dan dalam jangka waktu yang panjang sekali sampai kita tuh benar-benar demi untuk melakukan perubahan, demi untuk merubah diri sendiri gitu ya, yang itu butuh sangat perjalanan yang panjang untuk menyembuhkan luka jiwa atau trauma di masa lalu. Seseorang itu sampai lari jauh gitu dari orang tersebut, sampai benar-benar bertahun-tahun tuh nggak ada komunikasi yang intens gitu. Artinya sampai ada yang memutuskan untuk alamatnya aja nggak diketahui lagi sama orang yang dianggap sangat toksik itu gitu, yang menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Itu bagian dari lari dari masalah kah, atau memang itu malah disarankan Umu Erlik? Iya, memang dibutuhkan kekuatan ya untuk menghadapi suatu masalah. Kalau belum kuat, diri kita harus dikuatkan dulu, setelah itu memang kita harus berani menghadapi. Kayak Nabi Muhammad yang tadi saya contohkan aja kan, ketika dihadapkan pada orang yang dia tidak sukai kan Allah tegur langsung. Jadi kalau kita lari dari masalah, sebetulnya masalah itu bukan menjadi berkurang, tetapi malah bertumpuk-tumpuk di gerbong-gerbong busuk, di ransel-ransel yang kita bopong kemana-mana. Nanti kan di sana ada masalah lagi, dan itu parahnya kalau sudah menjadi trauma atau tumbuh menjadi inner child yang negatif. Nah ini yang orang ini bukannya malah sembuh dari masalah. Jadi siapkan diri dulu. Memang semuanya harus dari diri. Nanti kalau dirinya sudah siap, berarti ini masih di personality dia itu, belum ke mentality dan morality, apalagi ke spirituality. Itu kamus, itu segitiga itu tadi sebetulnya. Kalau kita masih belum bisa menghadapi segala hal, saya ada di mana ya makom saya ya? Sudahkah makom saya naik, atau sudah naik tapi turun lagi? Gitu kan bisa ya? Kan dibilang iman seseorang itu dalam satu hari bisa naik turun gitu. Ya itu seperti itu, karena kita digoda oleh godaan setan, udah merasa spiritualitasnya udah bagus, udah tinggi, banyak menolong, lah itu malah muncul riak nanti di situ, digoda lagi di situ. Itu berarti kita turun. Nah, bagaimana kita menyiapkan? Tentu saja dengan rentetan-rentetan ini langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kuat di setiap tahapan yang dipijakinnya. Habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Nggak bisa serta-merta, nggak bisa sambil lalu gitu, nggak bisa. Harus dilihat akar masalahnya dulu gitu. Dan menjawab ya Ya, alhamdulillah Umu Erlik. Ya teman-teman, Ibu Erlik juga beliau aktif ya dalam melayani sesi konseling. Jadi apabila di antara teman-teman juga membutuhkan setelah ini ya, saya sendiri dari tadi agak bergemuruh nih hatinya Umu Erlik. Jadi karena kita kan diminta untuk melihat ke dalam diri, kadang-kadang kita jadi teringat bagaimana kehidupan di masa lalu gitu ya. Artinya apabila di antara teman-teman merasa sepertinya saya perlu ada yang diselesaikan, perlu ada yang diperbaiki dan bingung harus bagaimana. Nah, Umu Erlik juga membuka sesi konseling kepada beliau dan bersedia membantu teman-teman semua. Insya Allah SPC hanya menjadi jembatannya saja. Baik, Masya Allah, luar biasa. Itu juga banyak yang bertanya nih Umu Erlik, bagaimana cara untuk order buku Umu Erlik nih yang baru saja terbit? Bagaimana caranya Umu Erlik? Oh iya. Kalau yang di grup SPC bisa langsung. Ada linknya ya Umu Erlik ya. Kalau di grup ya. SPC. Nah, kalau yang di luar grup nanti silakan hubungin saya langsung, bisa. Baik. Berarti nanti bisa melalui saya untuk saya kirimkan link yang bisa teman-teman langsung order ke link tersebut dan nanti diproses oleh adminnya. Kalau di SPC nanti insya Allah kita keroyokan nih belinya nih bareng-bareng ya. Silakan dengan mengikuti sesi ini kita menjadi lebih merasa harus punya pegangan buku yang suatu saat kita bisa ketika menghadapi ini kita bisa langsung baca lagi ya gitu. Jadi mudah-mudahan
buku yang memang hasil karya tangan beliau menjadi bekalan nih untuk kita menghadapi hal-hal di luar sana nanti ke depannya. Amin insya Allah. Baik, saya ingin menyapa Ibunda guru saya, Ibu Sri Lasmi. Apakah Ibu ada yang ingin didiskusikan? Sudah cukup, alhamdulillah. Sudah dapat Terima kasih ilmunya. banyak Ibu sudah mengikuti sesinya hingga akhir ini. Tambah ilmu dengan demikian, insya Allah. Amin, amin. Ada yang ingin bertanya, Umahat? Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan ya sesinya di dalam grup SPC. Mungkin kita akhiri ya, Erlik ya, sesi kali ini. Ada ingin ditutup Erlik dari dari Erlik sendiri? Sepertinya udah cukup, semuanya udah disampaikan dan teman-teman juga semuanya sudah paham. Kalau pertanyaan sedikit biasanya sudah lebih paham, jadi enak kita. Karena ini lebih... mohon maaf lahir batin aja ya dengan segala kekurangan yang saya sampaikan. Silakan. Alhamdulillah. Baik Umahat, waktu menunjukkan pukul 14.55. Terima kasih banyak kepada para undangan, tamu undangan, juga kepada para sahabat semua yang di luar dari teman-teman SPC, juga terutama kepada ibunda saya, Ibunda Hajah Sri Lasmi, juga kepada Ibu Erlik Isfandiari atas waktunya berkenan berbagi kepada kita semua di sini. Jadi kajian kita sebenarnya setiap hari Kamis ba'da zuhur, tapi karena kita memiliki keluangan waktu dan ada sedikit kas dari kasnya SPC, alhamdulillah kita bisa menambahkan ya kajian hari ini, dan alhamdulillah kita juga punya teman yang memiliki kapasitas yang mumpuni untuk berbagi materinya kepada kita semua. Alhamdulillah Erlik, terima kasih. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa mendapatkan materi yang lebih yang berlanjut nih dari apa yang kita dapati hari ini. Baik umat semua, waktu menunjukkan pukul 14.56, sesi pertanyaan kita akhiri, juga sesi materi kita akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan hari ini kepada Erlik. Semoga semakin sukses perjuangan dakwahnya, perjuangan langkah-langkah beliau dalam membantu para ibu di Indonesia. Mudah-mudahan bukunya menjadi solusi nih untuk permasalahan para ibu di negeri ini, dan semoga meringankan perjuangan para ibu di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada para ummahat semua. Terima kasih banyak. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon ampun kepada Allah, juga memohon maaf kepada semua. Kita tutup materi kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.